Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruki wal udwan amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Tita tarentong ya begitu. Selamat malam en sampurasun. Aki masih tetap diminta untuk menguraikan tentang peperanian yang dimiliki atau yang pernah dialami oleh Aki. Katanya ini bermanfaat untuk inspirasi, memberikan inspirasi atau salah satu pikiran-pikiran baru tentang kemajuan ini katanya. Begitu, manggalah silakan saja. Sekarang akan Aki cerita dari segi pengalaman asli. Jadi dari luang, daluang, dan pada urang. Ini dari pada urang. Kalau kemarin Aki berbicara dari segi karangan dan anekdot. Ini waktu Aki dinas di Subang. 79, 84, 5 tahun setengah kurang lebih Aki ada di Subang. Atau 6 tahun kurang. Itu kebanyakannya beberapa tahun itu melaksanakan ayudisasi. Iud. Ini orang Jawa bilang iud itu adalah ini ucul dadi. Jadi kalau ini lepas, ini jadi katanya begitu. Nah, pada saat itu nggak tahu gimana lah ya. Yang jelas dengan kepemimpinan Pak Amin, Pak Kosasi, Pak Insinyur Sukanda Kartasasmita sebagai bupati, termasuk ibunya, gencarlah Subang ini. Pelayanan Ayudi 81-82 itu bukan puluhan, ratusan setiap hari. Jadi di seluruh kecamatan. Ya, waktu itu masih 11 kecamatan, 12 kecamatan dan bukan kecamatan, perwakilan Jalan Cagak. Yang masuknya sebetulnya ke Sagalahera. Nah, sedang rame-ramenya begitu ditambah dengan satu gerakan yang disebut dengan COP. COP katanya. Apa itu Aki COP? COP itu adalah Crash Operational Program. Jadi yang disebut dengan pergerakan cepat, operasional cepat. Ditulis dalam buku putih dan diseminarkan di Jatiluhur seluruh perwakilan atau dari para bupati seluruh wilayah Purwasuka. Sekarang dulu mah Purwakarta aja ya, yaitu Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang. Dalam COP ini, Aki masih ingat ada pelaksanaan COP besar-besaran di Pabuaran. Di Pabuaran ini camatnya waktu itu adalah Jainuddin. Penggantian dari Tubagus Husni Sutawinangun yang pindah ke Binong. Kalau tidak saya crash gitu, tukeran gitu. Nah, banyak hasilnya waktu itu dan dihadiri oleh pasukan Kartasasmita. Tiba-tiba salah seorang dari daerah Cilamaya yang dibawa pelayanannya ke Pabuaran, waktu itu kan masih ke Patok Besi ya. Patok Besi masih Kamantren, belum jadi kecamatan. Nah, itu namanya kalau tidak salah Ibu Fatimah lah ya. Kemudian 3 hari kemudian orang janjang, orang sehat gitu. Kelihatan dari luarnya mah. Tiba-tiba meninggal. Gonyol ini. Begitu sakit dari mulai sakit dulu. 1 hari itu sudah sakit. Setelah dipasang ayudi itu langsung sakit. Aki menangani. Dibawa sampai ke Bandung. Karena ini harus dirujuk. Di Bandung lah meninggal dunianya di rumah sakit Hasan Sadikin. Kata keterangan dari Hasan Sadikin itu bukan karena ayudi. Itu penyakit di usus lah apa gitu. Aki juga tidak tahu lah, lupa ingat gitu ya. Ada paras tulang usus mungkin tidak ada. Atau lupa lah apa namanya. Nah, setelah datang ke sana, dampaknya luar biasa. Memang dampak dari ayudisasi itu berat. Satu adalah komplikasi, ya, efek samping, rumor, isu itu terjadi di mana-mana.
Jangankan sampai ada yang meninggal, yang tidak meninggal juga begitu. Karena penanganannya itu psikologis. Penanganannya itu sampai ke masalah agama dan lain sebagainya. Nah, untuk menangani yang Ibu Fatimah ini, pulang ke sana luar biasa. Selesailah. Tidak ada lagi yang mau dipasang ayudi. Jangankan yang dipasang ayudi, baru yang sudah dipasang juga berbondong-bondong DO ingin dicabut ayudinya, dan mereka larinya ke Karawang, bukan ke Subang. Jauh kan kalau ke Subang. Kalau dari situ kan daerahnya Cikampek tuh ya, Cilamaya Hilir, Cilamaya Girang. Cilamaya Girangnya masuk ke Karawang, Cilamaya Hilirnya masuk ke Subang. Kita bagaimana nih? Yang berat itu Camat Pak Jainuddin waktu itu. Karena apa? Ditekan tetap oleh Bupati. Kita harus mencapai kepada 65%. Akhirnya pada satu pertemuan akbar di Cilamaya itu, Aki dengan Pak Jainuddin berangkat ke sana dan Aki diminta supaya meredam itu. Nah, di dalam pada saat Aki berbicara susah. Assalamualaikum bolak-balik. Kan itu kan dia cerita. Akan menceritakan bahwa Ibu Fatimah meninggal dunia bukan karena ayudi, tapi susah dengan orang kecil. Apalagi mereka itu kasusnya masih hangat. Ya. Jadi bagaimana ini caranya? Nah, disitulah Allahumma yasir wala tu'asir. Aki berdoa minta kemudahan kepada Allah. Ya. Akhirnya Aki kan datang ke sana tidak pakai kopiah, padahal pengajian akbar. Aki pernah bilang begini, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya saya datang ke sini itu adalah dari kantor Departemen Agama Kabupaten Subang. Sudah berbohong ya, tapi nggak apa-apa karena tim Aki juga kan sudah cerita bahwa Aki adalah tim dari Depang itu. Kesini ingin membuktikan bahwa ada isu-isu di sini itu adalah pengajiannya aliran sesat. Atau aliran yang tidak disetujui oleh pemerintah. Kaget si ustadznya itu yang jenggotnya segini juga kaget terperang. Nah, Aki ingin bertanya nih. Coba kalau bukan aliran sesat ini jawab. Ada berapa rukun Islam? Wah. Yang ditanya nenek-nenek, yang jawab malah yang muda-muda itu ya. 5, 1, 2, 3 dan disebut semuanya. Oke, satu lagi. Bagaimana ada berapa rukun iman? Ada 6, 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir adalah papasten baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cek saya gitu ya. Terus dibelokkan. Kalau percaya kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apakah Ibu suka melihat orang yang tabrakan mobilnya kemudian meninggal dunia? Oh, melihat banyak di sini. Karena daerah Pantura kan rawan kecelakaan. Apakah orang yang terguling dari mobil itu kemudian meninggal dunia ada di sini? Banyak, yang ditabrak mobil dan lain sebagainya ya. Aki tanya, apakah takut naik mobil sekarang karena banyak yang meninggal? Dia bilang tidak. Nah, kenapa? Karena matinya bukan karena mobil, Bapak, katanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau begitu, nah Aki sudah ada jalan ke situ. Lalu Aki beloknya kemana? Sekarang akan tanya, apakah Ibu tahu di sini ada yang dipasang ayudi atau spiral? Ada, saya. Kan memang di situ daerahnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah suka atau telah mendengar ada yang meninggal dunia karena ayudi? Ada, Ibu Fatimah. Karena memang situasi kasusnya sedang panas-panasnya begitu. Nah, oke. Kalau tadi itu, sekarang akan tanya, apakah takut dipasang ayudi? Takut, karena berbondong-bondong itu yang keluar itu. Lah, Aki menyebutkan, loh ini gimana? Nah, ini yang disebut aliran sesat, kata Aki. Nah, kalau Ibu tadi nyebut ada yang mati karena mobil, ada yang mati karena penyakit, ada yang mati karena terhantuk di batu, ada yang mati karena terpeleset di WC. Katanya tidak takut, karena Allah yang menentukan. Kenapa kalau dengan ayudi kok takut? Diam mereka.
Kalau begitu, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang dipasang Ayudi semuanya meninggal dunia. Jangan, Pak, jangan, katanya begitu. Nah itulah, jadi sekarang saya ingin tanya lagi, takut nggak dipasang Ayudi? Dia mulai rada luntur, nyebut takutnya nggak sekencang yang tadi. Ada yang masih takut, ada yang tidak. Ditanya berkali-kali oleh Aki, akhirnya benar nggak matinya karena Ayudi? Kalau begitu, kenapa mati yang lain tidak dipermasalahkan? Kata Aki begitu. Akhirnya sedikit bahwa oh betul. Toh yang mati dengan Ayudi itu kan hanya cuma satu. Jadi Aki tidak menyebut bahwa bukan dari Ayudi. Karena kalau dijelaskan juga gak akan ngerti. Gak akan ngerti mereka gitu. Ya, lebih bagus kita bawa kepada akidah yang absolut, yang dogmatis, yang sebetulnya semua akan percaya kepada itu. Karena mati itu semuanya karena Allah. Cuman jalan saja, kata saya. Toh yang dipasang Ayudi sudah ribuan, puluhan ribu malah di Kabupaten Subang. Yang meninggal hanya satu, kenapa dipermasalahkan? Begitulah. Akhirnya si ustadznya semua di situ, Pak Jainuddin dengan Aki, menyebutkan bahwa sepakat kita bahwa Ibu Fatimah mati bukan karena Ayudi, tapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah setelah itu mulai lagi masuk. Karena apa? Karena target untuk mencapai 65%. Jadi dulu itu 65% itu dihitung sama kepala desa. Jadi bupati itu suruh menghitung. Kalau 65% itu berapa yang harus dicapai? Berapa pus Anda? Berapa sektor yang sekarang? Kalau 65% berapa? Berapa kurangnya? Begitu. Ini salah satu anekdot, bukan anekdot, pengalaman perjalanan sehingga Aki menjadi peperenian Aki, yang dimana Aki menjaga dan mengatasi rumor itu dengan berbagai cara, karena kita harus semangat ayunisasi, bukan kaleng-kaleng. Ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sekarang tidak akan sampai ke situ, tapi sekarang juga akan ada isu-isu lain yang berkaitan dengan menjelekkan, kalau tidak programnya BKKBN-nya. Mari kita sama-sama jaga ini ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.